apa yang dialami oleh setiap narapidana atau WWP itu fasilitas yang dia peroleh atau kegembiraan yang quote and quote ada dia dapatkan di dalam itu pada dasarnya tidak enak. Iya. Ya, malam ini saya bersama Bapak Pugu Wirawan, SH, MHUM, MHAMIL, dan Ketua Konsultan Pemasyarakatan Indonesia. Topik yang akan dibahas terkait dengan Saiful Djamil. Tapi nggak keren kalau pakai masker, apalagi kan sudah COVID. Kita kan sudah vaksin maksudnya, sudah lepas dari batasan-batasan untuk boleh buka masker. Biar kelihatan gantengnya gitu loh, Pak. Siap. Tapi tetap jaga prokes ya. Iya. Siap. Kita prokes tetap. Yang pasti, udah lama kita nggak ngobrol ya, Pak. Wah, udah hampir berapa tahun yang lalu ya, hampir Itu dah. kita ketemu. Ini baru ketemu lagi nih kita. Makin ketemu. Siap. Makin ganteng, yang jelas memang sosok mudanya ganteng. Idola banyak weces. Ya, tetapi kita bicara tidak weces, tidak cewek-cewek, Pak. Kita bicara tentang Saiful. Dari kacamata hukum, seperti apa nih, Pak Saiful? Tentang Saiful Djamil ya, yang kelihatannya lagi jadi trending topik ya. Ini saya juga sebagai Ketua Konsultan Pemasyarakatan Indonesia ingin urung rembut ya, ingin berdiskusi juga terhadap fenomena yang terjadi saat ini gitu. Saya sih melihat ini dari kacamata hukumnya juga terkait, sama ada dari aspek sosialnya juga ada ya. Ini kita nggak bisa lihat sepotong-sepotong, memang kita harus melihat secara keseluruhan. Tetapi kalau memang melihat dari kacamata hukum, apa yang diperoleh oleh Bang Ipul ya, Saiful Djamil itu semuanya itu pasti sudah ada rujukannya ya, karena sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, terus kemudian juga sudah ada di peraturan pemerintah, terus juga sudah ada juga dari peraturan Menkumham ya. Itu yang terkait tentang hak, kewajiban dan larangan, istilahnya sekarang tuh warga binaan ya, WBP, warga binaan pemasyarakatan, dulu istilahnya NAPI apa gitu ya. Nah, di situ jelas diatur ya hak-hak, kewajiban-kewajiban dan larangan yang kepada setiap warga binaan ya. Apa yang didapat Saiful Djamil ini, dia bisa keluar dalam masa percobaan 3/4 masa hukumannya, terus kemudian juga mendapat revisi dan lain-lain, itu adalah bentuk haknya ya. Haknya karena apa? Karena Bang Ipul ketika menjalankan masa hukumannya dinilai berkelakuan baik ya, sehingga karena berkelakuan baik sehingga hak-hak setiap warga binaan, hak dari Bang Ipul itu diberikan oleh negara. Ini juga nggak boleh kita langgar ya, karena ini juga akan melanggar hak asasi manusia. Meskipun mereka ada di sedang menjalankan masa hukuman, dia juga sebagai manusia yang harus dilindungi ya, hak asasi kemanusiaannya, hak asasi manusianya. Jadi apa yang peroleh Saiful itu memang ada rujukan dan sah, benar ya. Di satu sisi juga memang harus menjadi pemahaman ya, edukasi buat masyarakat. Apapun yang orang lihat dari luar kelihatannya kok saat ini Bang Ipul keluar keadaan bergembira dan lain-lain, itu sebenarnya hanya ungkapan perasaan ya, ungkapan perasaan Bang Ipul mendapatkan kebebasan bersyarat ini. Kan Bang Ipul kan dapat 2 vonis ya, atas 2 kaitan beda. Satu ya kasus pedofilnya, satu juga ada kasus tipikornya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tadinya sih saya melihat kasus tipikornya lebih dominan, tetapi masyarakat ternyata lihat menilainya lain, malah kasus pedofilnya yang lebih dominan ya di mata masyarakat. Tetapi apapun itu kasusnya, perlakuannya tuh sama ya, tetap yang diterima oleh warga binaan. Kegembiraannya tidak diluapkan, tidak salah ya. Cuman mungkin yang harus diperhitungkan
adalah tampilannya, ya. Mungkin kalau bergembira dijemput dengan mobil tidak apa itu mobil merek terkenal, ya. Mungkin dengan yang lebih sederhana, mungkin lain lagi ceritanya, ya. Toh sama-sama naik mobil, ya. Terus mungkin juga dengan tidak pakai kalung apa namanya bunga, ya. Kan sama aja, ya. Jadi mungkin yang harus dikoreksi hanya tampilannya aja. Jadi gini, ada beberapa pihak yang cukup tajam berbicara mengenai kemasan yang melihat Bang Ipul keluar dari penjara. Artinya tuh mereka melihat ini tidak bagus, jadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dengan cara-cara yang begitu euforianya keluarnya Bang Ipul dari penjara saat itu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Pugu? Gini, kalau saya sih melihat begini, kalau dari kacamata hukum apa yang Bang Ipul telah lakukan ya, terus sudah kemudian mendapatkan vonis dan sudah menjalani masa hukuman ya. Kalau saya di mata hukum sih menilai ya sudah clear, sudah selesai ya. Karena sudah menjalani, sudah menerima sanksi atas perbuatannya. Terus kemudian juga kasus tipikornya kan juga demikian ya. Jadi kalau buat saya sudah clear ya. Nah, kemudian masyarakat punya penilaian lain, katanya mempunyai dampak, itu kan kembali ke masing-masing ya. Kalau saya lihat juga, ini ada yang mengatakan, netizen mengatakan bahwa karena kasusnya pedofil kok keluarnya seperti itu. Malah ada statement katanya hanya di Indonesia. Mungkin saya bisa koreksi. Mike Tyson aja kasusnya pemerkosaan ya. Begitu keluar dia disambut dengan kemeriahan juga. Seperti pahlawan. Seperti pahlawan ya, itu kan fans. Jadi silakan aja masing-masing punya apa namanya fans ya. Ya kan, fans kan sah-sah aja. Yang satu suka, yang satu tidak suka kan begitu. Jadi saya nggak punya kapasitas untuk menyatakan benar atau tidak salah. Cuman saya mau menengahi ya, karena itu tadi Bang Ipul itu public figure ya, terus kemudian juga hidup di tengah masyarakat yang pro dan kontra ya. Alangkah bijaksananya kalau misalnya melakukan sesuatu itu lebih apa namanya, lebih bijaksana ya, tidak euforia seperti yang mungkin kemarin ditampilkan ya. Benar menurut Bang Ipul, tapi kan ada masyarakat lain yang menilai. Tapi kalau akhirnya katanya menimbulkan dampak yang apa namanya negatif ya, kok saya nggak berani menyatakan seperti itu gitu, karena masyarakat kita juga sudah pintar, ya kan, sudah bisa menilai gitu. Nah, mungkin juga netizen yang menyerang Bang Ipul atau yang berkomentar negatif tentang Bang Ipul ya karena tidak suka. Bisa apapun juga yang dilakukan, apapun yang dilakukan kalau tidak suka ya, ya apapun salah, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi Bang Ipul, netizen cermati apa yang disampaikan oleh Pak Pugu, agar kita nih hidup bertetangga ini damai-damai aja ya Pak. Iya, saling menghargai aja, respect lah, ya kan. Kita juga apa namanya, masing-masing bebas berekspresi ya. Cuman kira-kira ekspresi apa yang mau kita tampilkan, kita juga harus pikirkan ya. Ini ada yang berkenan atau tidak berkenan, hanya itu aja. Kedepannya baiknya bagaimana nih? Artinya apakah tetap berkarir sesuai dengan profesinya Bang Ipul atau memang harus koreksi diri lagi nih Bang Ipulnya? Kalau saya pernah mengetahui ya situasi itu, lebih baik memang cooling down dulu ya, cooling down dulu, merefleksikan diri dulu ya. Nah, setelah itu silakanlah berkarya lagi. Karena kita juga nggak boleh ya menutup, memboikot atau melarang orang berkarya. Kan seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadikanlah pengalaman masa lalu itu sebagai guru yang berharga kan begitu. Ada yang disampaikan yang lain Pak selain itu dari untuk khususnya ke Bang Ipul? Pesan saya buat Bang Ipul, jangan kecil hati, tetap berkarya. Mungkin hanya timingnya saja yang kurang tepat ya. Jadi kira-kira berrefleksi diri dulu aja ya, cooling down ya. Setelah itu
lihat situasi dan lanjutkan berkarya. Tetap semangat. Demikian. Oke. Jadi begitu ya obrolan dengan Pak Pugu dan banyak obrolan yang lain yang juga tidak kalah menariknya. Jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan lonceng
Jadi gini, ada beberapa pihak yang cukup tajam berbicara mengenai kemasan yang melihat Bang Ipul keluar dari penjara. Artinya tuh mereka melihat ini tidak bagus, jadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dengan cara-cara yang begitu euforianya keluarnya Bang Ipul dari penjara saat itu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Pugu? Gini, kalau saya sih melihat begini, kalau dari kacamata hukum apa yang Bang Ipul telah lakukan ya, terus sudah kemudian mendapatkan vonis dan sudah menjalani masa hukuman ya. Kalau saya di mata hukum sih menilai ya sudah clear, sudah selesai ya. Karena sudah menjalani, sudah menerima sanksi atas perbuatannya. Terus kemudian juga kasus tipikornya kan juga demikian ya. Jadi kalau buat saya sudah clear ya. Nah, kemudian masyarakat punya penilaian lain, katanya mempunyai dampak, itu kan kembali ke masing-masing ya. Kalau saya lihat juga ini ada yang mengatakan, netizen mengatakan bahwa karena kasusnya pedofil kok keluarnya seperti itu. Malah ada statement katanya hanya di Indonesia. Mungkin saya bisa koreksi. Mike Tyson aja kasusnya pemerkosaan ya. Begitu keluar dia disambut dengan kemeriahan juga, Seperti pahlawan ya, itu kan fans. Jadi silakan aja masing-masing punya apa namanya fans ya. Ya kan, fans kan sah-sah aja, yang satu suka, yang satu tidak suka kan begitu. Jadi saya nggak punya kapasitas untuk menyatakan benar atau tidak salah. Cuman saya mau menengahi ya, karena itu tadi Bang Ipul itu public figure ya, terus kemudian juga hidup di tengah masyarakat yang pro dan kontra ya. Alangkah bijaksananya kalau misalnya melakukan sesuatu itu lebih lebih bijaksana ya, tidak euforia seperti yang mungkin kemarin ditampilkan ya. Benar menurut Bang Ipul, tapi kan ada masyarakat lain yang menilai. Tapi kalau akhirnya katanya menimbulkan dampak yang negatif ya, kok saya nggak berani menyatakan seperti itu gitu, karena masyarakat kita juga sudah pintar, ya kan, sudah bisa menilai gitu. Nah, mungkin juga netizen yang menyerang Bang Ipul atau yang berkomentar negatif tentang Bang Ipul ya karena tidak suka. Bisa apapun juga yang dilakukan, apapun yang dilakukan kalau tidak suka ya apapun salah, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi Bang Ipul, netizen, cermati apa yang disampaikan oleh Pak Pugu, agar kita nih hidup bertetangga ini damai-damai aja ya Pak. Iya, saling menghargai aja, respect lah, ya kan. Kita juga masing-masing bebas berekspresi ya. Cuman kira-kira ekspresi apa yang mau kita tampilkan, kita juga harus pikirkan ya. Ini ada yang berkenan atau tidak berkenan, hanya itu aja. Kedepannya baiknya bagaimana nih? Artinya apakah tetap berkarir sesuai dengan profesinya Bang Ipul, atau memang harus koreksi diri lagi nih Bang Ipulnya? Kalau saya pernah mengetahui ya situasi itu, lebih baik memang cooling down dulu ya, cooling down dulu, merefleksikan diri dulu ya. Nah, setelah itu silakanlah berkarya lagi. Karena kita juga nggak boleh ya menutup, memboikot atau melarang orang berkarya. Kan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadikanlah pengalaman masa lalu itu sebagai guru yang berharga, kan begitu. Ada yang disampaikan yang lain Pak selain itu dari untuk khususnya ke Bang Ipul? Pesan saya buat Bang Ipul, jangan kecil hati, tetap berkarya. Mungkin hanya timingnya saja yang kurang tepat ya. Jadi kira-kira berrefleksi diri dulu aja ya, cooling down ya. Setelah itu lihat situasi dan lanjutkan berkarya. Tetap semangat. Demikian. Jadi begitu ya obrolan dengan Pak Pugu, dan banyak obrolan yang lain yang juga tidak kalah menariknya. Jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan lonceng